Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin membahas tugas project Science Data Consulting dengan judul Sales of Orthopedic Equipment. Sebelumnya, perkenalkan anggota saya. Yang pertama ada Sinta Dian Monica, lalu Billy Dawson, yang ketiga Cinda Sani Prizandika, yang keempat ada saya sendiri, Muhammad Rifmuliawan, kemudian ada Haryo Bismo Wicaksono, dan terakhir Nabila Mumtaz. Next. Sebelumnya, kasus ini diangkat untuk menganalisis penjualan peralatan ortopedi pada sebuah perusahaan besar di Amerika Serikat. Tujuan dari analisis ini adalah untuk meningkatkan penjualan dengan mengidentifikasi rumah sakit yang memiliki potensi pasar tinggi saat ini memiliki tingkat pembelian yang rendah. Dari sudut pandang penjualan, perusahaan kami percaya bahwa pasar rumah sakit dapat dibagi menjadi 3 kelompok utama. Yang pertama ada rumah sakit dengan penjualan tinggi, di mana perusahaan sudah berada di posisi pasar yang diinginkan dan tidak terlalu fokus pada kelompok ini. Lalu yang kedua, rumah sakit dengan penjualan sedang. Perusahaan masih peduli dengan posisi pasar yang di kategori kedua ini karena masih ada potensi penjualan yang nantinya akan bisa dicapai. Dan terakhir ada rumah sakit dengan sedikit atau tanpa kehadiran produk yang memiliki peluang pertumbuhan yang sangat besar. Kemudian dari sudut pandang aktivitas rumah sakit dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama rumah sakit umum kecil yang hanya melakukan sedikit operasi ortopedi, kedua rumah sakit umum besar yang memiliki unit trauma atau rehabilitasi, dan yang ketiga rumah sakit khusus yang sering melakukan prosedur ortopedi dan memiliki unit khusus untuk traumatologi serta rehabilitasi. Nah, sebelum kita lanjut dengan bagaimana cara mentransformasikan statistical consulting ini ke sales data consulting, pertama-tama kita harus tahu bahwa statistical consulting fokus pada analisis data menggunakan metode statistik klasik untuk memahami pola, menguji hipotesis, dan membuat inferensi berbasis teori probabilitas. Kemudian, data science consulting lebih luas, mencakup statistik, tetapi juga menggunakan machine learning, big data, AI, dan otomasi untuk analisis prediktif, pengambilan keputusan berbasis data, serta pemrosesan data dalam skala besar. Nantinya, kelompok kami akan mengimplementasikan science data consulting yang mencakup statistik ini, tapi juga menggunakan modernisasi dari science data consulting. Selanjutnya bisa disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait data mining, mulai dari pengumpulan data dan juga variabelnya. Jadi pengumpulan data dalam konteks data mining ini bertujuan untuk mengekstrak pola tersembunyi dari sebuah dataset yang besar dan juga kompleks. Nah, proses data mining dalam kasus penjualan peralatan ortopedi melibatkan beberapa langkah utama sebagai berikut. Yang pertama ada sumber data. Seperti yang sudah dijelaskan, dataset yang digunakan mencakup informasi dari rumah sakit di Amerika Serikat. Nah, data ini diperoleh dari berbagai sumber, termasuk data transaksi penjualan, informasi geografis, dan juga data spesifik terkait ortopedi itu sendiri. Yang kedua ada struktur data. Nah, dataset di sini terdiri dari berbagai jenis variabel yang tentunya mencerminkan faktor-faktor yang memengaruhi penjualan peralatan ortopedi. Data ini mencangkup yang pertama ada variabel respon, yaitu kriteria penjualan, bisa jadi total penjualan yang akumulasinya dalam 1 tahun maupun dalam beberapa bulan terakhir. Lalu yang kedua ada informasi geografis seperti ID rumah sakit, kota, negara bagian maupun kode posnya. Yang ketiga ada variabel umum dan juga variabel spesifik. Nah, variabel umum ini seperti contohnya jumlah tempat tidur rumah sakit yang mengindikasikan ukuran rumah sakit tersebut. Lalu ada juga jumlah kunjungan rawat jalan yang dapat mengukur volume pasien yang datang dan juga pendapatan dari pasien yang melakukan rawat inap, yang mana itu dapat mencerminkan kapasitas finansial rumah sakit. Selanjutnya untuk variabel spesifik sendiri tentunya akan berkaitan terkait ortopedi seperti jumlah tempat tidur rehabilitasi, lalu ada jumlah operasi yang terkait ortopedi, entah operasi pinggul maupun lutut, hingga keberadaan unit trauma dan rehabilitasi.
Selanjutnya, selain dua tersebut, sumber data dan struktur data, di data ini juga ada metodologi pengumpulan data. Yang pertama ada seleksi variabel. Jadi dari data yang udah dikumpulkan itu tadi akan difilter untuk memastikan hanya variabel yang relevan saja yang digunakan dalam analisis. Yang kedua ada reduksi dimensi. Nah, di reduksi dimensi ini tentunya dapat menggunakan berbagai teknik. Salah satunya untuk teknik statistiknya yaitu bisa menggunakan prinsipal komponen analisis atau yang biasa disebut PCA. Nah, reduksi dimensi ini bertujuan untuk merangkum informasi dari banyaknya variabel ke dalam beberapa faktor utama. Yang ketiga ada segmentasi data. Di segmentasi data ini juga bisa menggunakan berbagai teknik atau metode. Salah satunya mungkin cluster analysis dan juga tree methods. Ya, tujuan dari segmentasi data yaitu untuk mengelompokkan rumah sakit berdasarkan pola pembelian maupun karakteristik tertentu. Dan yang terakhir ada analisis data lanjutan. Setelah segmentasi data terbentuk, maka akan atau dapat dilakukan analisis lebih lanjut untuk menemukan rumah sakit dengan potensi penjualan yang tinggi tetapi tingkat pembeliannya rendah. Next. Ya, reduksi dimensi. Lalu selanjutnya itu reduksi dimensi. Dataset yang telah dikumpulkan akan melalui proses reduksi dimensi untuk menyederhanakan datasetnya untuk biar mempertahankan informasi utamanya. Lalu untuk metode yang kita gunakan itu pertama ada PCA yang berfungsi untuk mengurangi jumlah variabel tanpa kehilangan informasi penting. Lalu kita juga bisa melakukan faktor analisis untuk mengelompokkan variabel menjadi beberapa faktor utama untuk interpretasi yang lebih mudah. Lalu untuk transformasi tambahan, kita bisa gunakan log transformation untuk mengatasi distribusi yang skewed. Lalu kita juga bisa menggunakan Z-score normalization untuk menyamakan skala antar variabelnya. Next. Lalu setelah itu kita bisa melakukan clustering. Clustering itu sendiri apa sih? Jadi clusteringnya itu proses pengelompokan data dilakukan dengan metode clustering untuk melompokan rumah sakit berdasarkan pola pembeliannya. Metode yang kita gunakan ada dua. Yang pertama hierarchical clustering Words method yang berfungsi untuk mengelompokkan berdasarkan jarak antar data. Lalu yang kedua kita bisa pakai K-means untuk mengidentifikasi pola pembelian dan membentuk klaster homogen. Nah, lalu untuk hasil clusteringnya kita bisa lihat seperti rumah sakit dengan volume pembelian tinggi terhadap pembelian rendah. Lalu yang clustering kedua, hasilnya rumah sakit dengan potensi tinggi tetapi masih memiliki volume pembelian rendah. Clustering yang ketiga, rumah sakit yang tidak memiliki relevansi dengan produk ortopedi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, jika sebelumnya cluster analysis dilakukan untuk menemukan grup rumah sakit yang memiliki karakteristik yang mirip, maka selanjutnya adalah analisis segmentasi lanjutan untuk lebih lanjut membagi kelompok berdasarkan variabel-variabel yang berpengaruh terhadap penjualan. Salah satu caranya adalah menggunakan metode recursive partitioning melalui algoritma CART atau Classification and Regression Trees. Proses ini membagi dataset secara bertahap hingga tidak ada lagi perbedaan yang signifikan. Hasilnya adalah pohon keputusan dengan banyak cabang, mewakili berbagai segmen rumah sakit. Untuk menghindari overfitting, dilakukan pruning. Nah, selain cara itu, terdapat pula beberapa metode alternatif lain dalam proses ini, seperti random forest yang punya lebih banyak pohon keputusan, terus ada gradient boosting, seperti XGBoost atau LightGBM, yang lebih efisien dalam menangani dataset besar dan memiliki kinerja prediktif yang lebih baik dibandingkan metode klasik seperti CART yang tadi. Hingga deep learning. Jadi banyak pilihan, dan pilihan-pilihan itu tergantung pada karakteristik dari data yang didapatkan, kompleksitas, dan interpretabilitas yang diinginkan. Jika ingin model yang lebih akurat untuk data besar dan kompleks, bisa menggunakan algoritma boosting hingga deep learning. Dan dari sini kita bisa mendapatkan kelompok-kelompok rumah sakit
yang bisa diidentifikasi berdasarkan karakteristik yang relevan. Kemudian menemukan rumah sakit dengan sales rendah, tapi ada potensi untuk peningkatan. Dan kemudian kita juga bisa memvalidasi atau menyesuaikan segmentasi pasar yang ada. Hasil-hasil ini akan jadi bekal untuk membuat strategi lanjutan seperti melakukan regresi untuk mengukur seberapa besar sih potensi peningkatan penjualan dan menyusun daftar rumah sakit target untuk strategi pemasaran yang lebih efisien yang akan dibahas di next. Ya, analisis regresi. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, hasil segmentasi dari pohon keputusan digunakan dalam analisis regresi demi mengidentifikasi nih peluang penjualan-penjualan selanjutnya. Nah, perlu dicatat bahwa hanya segmen yang menarik saja nih yang dianalisis dengan regresi. Segmen-segmen seperti apakah itu? Contohnya tingkat konsumsi yang tinggi tapi penjualan perusahaannya rendah, volume pasien atau kegiatan ortopedi yang tinggi, dan dapat dijangkau secara bisnis. Nah, metode regresinya pun bermacam-macam seperti yang eh, Trace method segmentasi tadi, seperti gradient boosting hingga deep learning. Nah, setelah mengidentifikasi rumah sakit potensial, langkah selanjutnya adalah menentukan strategi pemasaran mana yang efektif berdasarkan hasil analisis. Seperti jika penjualan rendah karena faktor harga, maka dilakukanlah diskon, bundling, juga pembayaran yang fleksibel, dan lain sebagainya. Dan kemudian, hasil-hasil ini bisa dipaparkan lebih lanjut menggunakan dashboard interaktif yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Pada dashboard interaktif ini, dashboard yang dibuat tentu seperti yang dibilang akan bersifat interaktif. Mengapa perlu dibuat dashboard ini? Dashboard ini dibuat sehingga kita dapat memberikan hasil analisis pada subset data yang lebih kecil. Lalu hasil analisis ini dari berbagai macam hasil analisis yang ada, kita akan membuat sebuah analisis yang lebih komprehensif sehingga kita dapat mengerti sebuah permasalahan dengan lebih baik. Nah, lalu dari kita melakukan hasil analisis yang komprehensif, diharapkannya kita dapat mengambil insight dan solusi apa saja yang kita ambil. Next, kita masuk ke kesimpulan. Baik. Jadi pada kesimpulannya, kasus yang kami angkat pada presentasi ini adalah kasus yang berada dalam buku Statistical Consulting, yaitu kasus analisis penjualan peralatan ortopedi oleh sebuah perusahaan besar di Amerika Serikat, dengan tujuan untuk meningkatkan penjualan yang mengidentifikasi rumah sakit yang memiliki potensi pasar yang tinggi, tapi pembeliannya masih rendah. Nah, dalam buku ini, metode yang digunakan untuk menyelesaikan kasus ini adalah analisis diskriminan dan clustering, yang dilanjutkan dengan proses regresi untuk membantu proses pengambilan bisnis. Tentu saja metode-metode ini menggunakan metode-metode klasik seperti yang tadi misalnya CIRT dan lain-lain seperti itu. Nah, namun dengan adanya perkembangan teknologi, maka metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus ini juga semakin banyak. Kami menawarkan website dengan fitur dashboard interaktif dan model prediksi tren yang dilengkapi dengan sistem rekomendasi sebagai solusi dari masalah kasus ini. Jadi, dataset akan melalui proses reduksi dimensi melalui metode PCA atau factor analysis dan clustering dengan hierarki dan k-means untuk melakukan segmentasi awal yang kemudian akan dianalisis lanjut melalui proses segmentasi lanjutan. Nah, segmen yang diambil hanyalah segmen cluster yang menarik saja untuk dilakukan segmentasi lanjutan yang akan mempermudah proses analisis perbedaan pola antar rumah sakit. Kemudian, segmen ini akan melalui proses regresi yang bisa menggunakan metode seperti gradient boosting untuk membantu sistem rekomendasi yang mengenai langkah yang harus diambil untuk meningkatkan penjualan sesuai dengan segmen rumah sakit tersebut. Nah, kemudian hasil analisisnya akan ditampilkan dalam bentuk dashboard interaktif agar dapat diakses lebih cepat dan lebih menarik untuk dilihat pada konsumen. Mungkin sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih banyak semuanya.